Oke, terima kasih Mas Mbak semuanya. Kita melanjutkan materi kita yang servikal, nggih. Tinggal sedikit, nanti kita masuk ke yang disampaikan Kak Iza kemarin untuk pertemuan untuk servikal, katanya dengan PT dengan Kak Iza kita singgung sebentar. Oke, masih 42, bisa kita mulai atau nunggu? Ya. Ini materinya belum servikal. Belum, Pak. Oke, saya kirimkan ya. Saya nggak bisa nge-share materi itu. Nanti kamu share ya. Kita mulai dari slide ke-12. Silakan di-download dulu. Iya, sebentar, Pak. Oke, sambil menunggu temannya bahwa servikal di sini banyak jaringan spesifik yang ada kita temukan. Yang kemarin kita belajar kapsul ligamenter, kemudian kita belajar tendon muskular, ya. Tendon muskular sudah kita sampaikan kemarin. Ya, ini merupakan sebagai penggerak kita dalam melakukan aktivitas, kemudian sebagai stabilisator yang mungkin bisa kita gunakan saat apa? Saat kita bisa mempertahankan posisi, ya. Kemudian kita mengenal yes joint, fleksi ekstensi C0 C1 yang merupakan sendi yang cukup mobile untuk gerakan pada bidang sagital, yaitu fleksi ekstensi. Pada C0 C1 tidak dijumpai adanya diskus interpreter, ya. Kemudian ketemu dengan C0 C1 ya, Atlanto axial joint. Ini adalah sendi gerakan rotasi atau kita kenal dengan no joint, ya. Kemudian gerakannya rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Kalau C0 C1 itu fleksi ekstensi, kalau no joint gerakannya rotasi ke kanan dan ke kiri. Kemudian C2, C3, C4, C5 sampai dengan C6, C7 ya, karena cervical ada 7 ruas. C2, C3, cervical 2, cervical 3, kemudian sampai dengan cervical 6 dan cervical 7. Ini gerakannya ke segala arah. Maksudnya apa ke segala arah? Karena ada gerakan fleksi, ekstensi. Menyambung, ada di leher itu kan ada gerakan fleksi, ekstensi, ada gerakan rotasi, ada gerakan lateral fleksi. Dan ini bisa dikerjakan atau bisa dilakukan oleh C2, C3, C4, C5, kemudian C6, C7. Jadi semuanya bisa. Cervical bagian bawah itu bisa mengerjakan atau bisa melakukan gerakan itu.
Mana si P-nya? Belum ya? Terus slide Mbak, slide yang ke 19 Mbak. Slide 19. Oke. Nah, kalau kita amati otot yang tadi saya sampaikan itu sebagai stabilisator dan menahan kepala dan sebagai motor, perang motor penggerak. Maksudnya kita gerakan fleksi ekstensi itu digerakkan oleh otot, ya, bukan tulang. Kemudian stabilisator menahan posisi kepala tetap tegak itu adalah fungsi dari otot-otot sekitar leher. Kemudian ototnya, otot hipotonik, kemarin saya sampaikan kita mengenal ada tipe tonik dan tipe fasik. Kalau tonik itu otot-otot sekitar vertebra, yang mungkin kalau Anda cermati leher, torakal, lumbal, ya bagian belakang itu lebih dominan otot-otot tonik ya, yang mungkin saya kemarin saya sampaikan kalau kita tegang, kita emosi, kita gelisah atau kita kerjanya berlebihan, itu akan nyeri, tegang, memendek, spasme. Kemudian otot-otot bagian anterior ada sternocleido, ada longus capitis, ya, sampai dengan scaleni. Scaleni itu terletak di samping. Sekarang letak di samping sini ya. Nanti kita lihat di belakang di slide berikutnya. Kemudian otot bagian posterior di sini ada rectus capitis mayor, minor, obliquus capitis superior, inferior, sampai dengan levator scapula dan trapezius. Yang ini saya sampaikan kemarin, levator scapula itu untuk elevasi. Levator berarti elevasi. Elevasi itu apa? Gerakan naik itu elevasi. Kalau turun namanya depresi. Kalau turun itu misalnya mental kita turun, jadi depresi. Ya. Kita gelisah, kita rasa takut yang berlebihan, berarti kita depresi. Ya. Jadi teman-teman kalau Anda amati levator dan trapezius itu kalau teman-teman mengalami ketegangan, emosi, gelisah, stres, atau tengkuk Anda bagian belakang ini yang tegang itu adalah otot-otot itu, levator dan trapezius. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke, si pen. Mana si pen? Si pen mana si pen? Si pen mana si pen? Iya, Pak. Menjawabmu ya. Dikunci, tidak boleh ada yang masuk lagi. Kita normanya ada berapa? Ada 52, Pak. Oke, dikunci, jangan ada yang masuk lagi. Yang belum absen atau belum masuk, tolong suruh WA saya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, sebelum saya lanjutkan, untuk otot bagian depan belakang ada yang mau dikoreksi? Ada yang punya kendala? Ada yang punya permasalahan sekitar leher? Tetangga, saudara, famili Anda? Aman ya? Pak, izin bertanya, Pak. Monggo Mbak Raini Arum. Raini Iya, dan jadi Arum atau Raini Arum? saya ada kendala itu, Pak. Laptop saya lagi error, jadi saya gabung sama laptopnya Raini, Pak. Oke, kamu udah di kampus, sekitar kampus?
Iya, sudah di sekitar kampus, Pak. Oke, monggo, monggo, nggak apa-apa. Jadi, semisal nih Pak, leher kita kan sering nih, biasanya kalau kata orang awam tuh salah bantal gitu Pak, salah Hmm, tidur, salah posisi tidur. Nah, itu kan, ada ketegangan di bagian, leher gitu loh Pak. Itu hmm, tidak bisa miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, hmm. itu juga ototnya yang kena Pak. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini dalam klinis bisa terjadi dimanapun ya. Saya kemarin punya pasien nyeri di sekitar skapula, ya. Dan itu posisinya dia, saya tanya, ini permulaannya gimana? Habis bekerja, habis ngangkat, habis aktivitas fisik? Enggak. Ternyata kebiasaan tidur miring. Sama dengan saya kembalikan ke pertanyaan Anda tadi, bahwa ini terjadi pada orang dengan kebiasaan tidur miring yang tidak benar, bantal yang nggak biasa, misalnya dia terlalu bantalnya terlalu empuk, terlalu tinggi, kemudian posisi tidur yang tidak pas, itu kan otot tidak rileks. Kalau tidak rileks dalam durasi waktu tertentu akan menyebabkan spasme, ketegangan. Sehingga apa? Untuk kalau ototnya tegang, otomatis seperti kita kalau otot kita sekitar leher kita tegang, maka gerakan leher tertentu, gerak tertentu itu akan menyebabkan sakit dan tidak nyaman. Percaya nggak? Kalau Anda posisi tidur yang nggak pas, leher sebelah kanan saya tidak sakit banget ya, kok seperti tegang atau manteng banget, atau wah kok rasanya kalau dipegang kok keras ya, itulah spasme. Paham ya Mbak ya? Jangan digerakkan begini, krek, krek, krek. Ya, nanti diajari stretchingnya pelan-pelan ya. Kalau stretchingnya berlebihan juga nyeri karena apa? Otot terulur berlebihan. Maka stretchingnya pelan-pelan, dinikmati, rileks dengan aturan pernapasan, dengan sambil kita lakukan pernapasan. Gitu ya Mbak? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi kadangkala teman-teman perlu dicermati, otot yang spasme itu tegang di daerah tengkuk, itu bisa karena aktivitas, bisa karena pekerjaan, bisa tensinya juga tinggi, bisa tensinya juga rendah, dan bisa kolesterolnya. Maka lakukan vital sign yang benar, pemeriksaan yang benar, kita akan tahu permasalahannya. Masuk akal nggak? Bisa karena emosional, kegelisahan, mungkin karena pekerjaan, tekanan batin. Wah, saya alami Pak. Gitu Mbak Raini Arum. Monggo yang lain kalau ada yang mau dikoreksi. Aman? Pertanyaannya Mbak Raini dan Arum tadi, itu saya yakin teman-teman pernah mengalami. Ya kan? Mohon maaf yang nggak biasa tidur, bantal terlalu empuk, bantal terlalu tinggi, pasti mengalami itu. Karena itu kejadian klinis kita sehari-hari. Makanya itu bisa Anda tanyakan. Kita nggak, istilahnya kita nggak munafik, saya yakin pernah mengalami itu. Saya pun juga sering ya. Ya, jadi ya sudah tua aja sering, apalagi yang muda. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi, nggih, materinya, nggih. Oke, ditampilkan lagi, Mbak. Kemudian bagian otot-otot anterior dan posterior triangle, ya di sini ada sekitar otot-otot yang cukup banyak yang mensupport, memberikan stabilisasi pada area cervical, ya, area cervical. Jadi di sini teman-teman bisa bayangkan luar biasa, Allah udah ngatur ini, rencana Allah, desain Allah luar biasa. Untuk apa? Cervical mempunyai beban yang tinggi. Misalnya orang-orang yang dikasih job untuk ngangkat beban, mohon maaf ya, kuli pelabuhan, kuli panggul, ya, itu Allah sudah mendesain supaya kuat, supaya stable,
stabil otot sekitar leher, maka dikasih yang banyak. Ya, saya salut dengan mereka ya. Mereka luar biasa mencari nafkah untuk keluarga. Ya, dan ini anugerah ya. Jadi kita wajib menjaga anugerah dari Tuhan untuk kita pelihara. Oke, slide berikutnya, Mbak. Nah, skala ini ada 3, medial, anterior, medial, ya, atau middle ya. Ada tulisannya middle, ada skala ini anterior, middle, dan posterior. Ya, ini seringkali tegang, seringkali kemudian sternocleidomastoideus, ya. Ini juga seringkali kalau Anda tengeng torticollis, ya itu bisa muncul. Slide berikutnya. Rosalia. Kita banyak di kampus. Teman-teman sudah banyak di kampus kah? Sudah di dekat kampus, Pak. Oke, aman perjalanan? Atau sudah beberapa hari, beberapa minggu di kampus? Oke. Nah, otot bagian posterior yang sering dijumpai masalah adalah upper, middle, levator scapula. Ya, ini perlu kita amati ya. Yang tadi saya sampaikan sering dijumpai permasalahan. Oke, berikutnya. Gerakannya yes join, no join. Ya. Gerakan yes join berarti fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi bidangnya sagital. No join gerakannya rotasi kanan, rotasi kiri. Ya. Cervical bagian bawah gerakannya fleksi, ekstensi, rotasi kiri, rotasi kanan, lateral fleksi, lateral fleksi. Nyambung? Oke, slide berikutnya. Ada gerakan osteogenematik yaitu fleksi ekstensi, lateral fleksi, dan lateral rotasi kanan, dan lateral fleksi kanan dan lateral fleksi kiri. Lateral rotasi itu sama dengan rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Nyambung ya, nanti bingung nanti. Ada medial dan lateral. Nah, rotasi itu exo, endorotasi, atau rotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Slide berikutnya. Artrokinematik. Artrokinematik gerakan yang terjadi pada permukaan persendian, yaitu gerakan yang terjadi pada apa? Berupa gerakan rolling dan sliding. Gerakan pada permukaan persendian antara intervertebral joint. Intervertebral joint. Jadi apa ini gerakannya? Ada gerakan sliding. Ya, kemudian LPP di mana lost back position, posisi di mana kapsuloligamenter, kan kemarin kita belajar kapsuloligamenter ya, kapsul dan ligamen pada cervical, itu kalau posisi LPP itu posisi yang paling longgar, paling kendor, paling nyaman. Tapi kalau CPP, ya silakan dicatat boleh, CPP namanya close back position. CPP itu sama dengan nama lainnya adalah close back position. Posisi di mana kapsuloligamenter, kapsul dan ligamen dalam keadaan paling tegang, paling
tegang atau paling memendek. Posisi di mana kapsul ligamenter dalam keadaan paling tegang. Yaitu posisi ekstensi, ya. Jadi kalau Anda ke belakang begini, lihat semuanya ke belakang bergerak, ekstensi naik. Ya, saat itu adalah saat apa? Saat CPP. Saat CPP kalau paling tegang, paling memendek itu kamu atau paling mengunci, ya. Kapsul ligamenter paling tegang, memendek atau mengunci itu kalau dilakukan mobilisasi kita gerakkan itu posisinya akan merusak persendian. Kok bisa Pak? Ibarat pintu terkunci, kamu mau masuk, kamu paksa, rusak pintunya. Nah, ini kalau dilakukan dalam beberapa kali, maka dalam posisi ekstensi ini, maka apa? Fasetnya akan mengalami kerusakan. Karena posisi faset, kalau gerakan fleksi itu paling longgar, kalau gerakan ekstensi itu paling rapat atau tegang. Oke, slide berikutnya. Terus, ya, ada di sini kalau kita lihat ada palpasi tulang, ya, yang dulu nanti kita lakukan pada saat praktek, ya. Ini baterainya mau habis, saya cas dulu ya. Baterai saya mau habis. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi untuk palpasi nanti kita bisa lakukan atau di praktek akan kita peragakan palpasi tulang, palpasi otot, ya. Ya nanti kita kalau kita nanti ada praktek, maka nanti kita selesaikan di praktek palpasinya. Yang kita gampang kita palpasi sekarang, carotid artery. Yuk, tangan Anda begini, pegang begini, tangannya seperti ini, letakkan di sekitar leher Anda. Arteri cirinya berdenyut, cari yang berdenyut. Boleh leher kanan, boleh leher kiri. Ketemu, aku udah ketemu. Punyanya sendiri-sendiri di palpasi. Palpasi itu secara langsung, ya, mohon maaf, dimasukkan ke dalam jilbab, kemudian dipegang. Anda merasakan yang berdenyut, itu namanya carotid artery. Ada yang sudah ketemu atau belum? Oke, nanti kalau enggak, kita lanjutkan di praktek. Slide berikutnya. Ada occiput bagian belakang, ya. Kita ada prospinosus bagian belakang, trapezius muscle atau bagian belakang. Nanti kita jelaskan di praktek, ya. Transfer processus spinosus, transversus, ya, ada di bagian belakang. Slide berikutnya. Ya. Nah, di sini teman-teman yang paling sering adalah tension headache, yaitu
otot-otot sekitar bagian belakang. TOCS, Thoracic Outlet Cervical Syndrome, Cervical Root Syndrome, Torticollis, sprain, fraktur dislokasi, ini sering dijumpai permasalahan pada area cervical. Oke, cukup. Kita lanjutkan. Ada yang bertanyakan dulu? Silakan di close. Oke, silakan. Saya nggak bisa nge-share materi itu. Oke, sebentar. Bapak izin bertanya. Enggak, silakan. Saya sambil menyiapkan materi. Jadi mohon maaf tadi saya kurang jelas di bagian mengenai LPP tadi, Pak. CPP atau LPP? Nggih, Pak. Oke, terima kasih. Mbak siapa tadi? Mbak Arum. Oke, Mbak Arum. Ya. Nanti ini akan dibahas juga di biomekanika 1. Kalau cervical, kalau leher, ya, itu intinya kalau gerakan ekstensi itu adalah CPP, close peg position, posisi mengunci. Ya, posisi paling tegang, kapsul ligamenternya, maka tidak perlu dilakukan mobilisasi. Paham? Kemudian LPP adalah posisi di mana kapsul ligamenter paling longgar, paling kendor. Oke, maka posisinya tidak fleksi, tidak ekstensi, maka dalam posisi anatomis. Nyambung? Posisi anatomis. Nah, itu kalau posisi anatomis misalnya apa? Saat Anda tidur terlentang. Kemudian Anda tidak fleksi, tidak ekstensi, posisi netral. Tidak beralaskan, mohon maaf ya, tidak beralaskan bantal. Nyambung? Tidur di matras, tidak beralaskan bantal, matrasnya agak tebal. Nah, itu kamu lakukan gerakan traksi, kamu gerakan fleksi, ekstensi, itu gerakan paling longgar. Kapsul ligamenternya paling longgar. Jadi kamu bisa lakukan traksi, kamu bisa lakukan sliding cervical. Tapi kalau posisi ekstensi, jangan kamu lakukan mobilisasi, karena itu posisi CPP, maka akan merusak sendinya. Paham, Mbak? Paham, Pak?
Mari saya nggak bisa coba ada materinya Kak Iza yang udah di-share ke Anda, saya jelaskan. Rosa, saya mau nge-share, saya nggak bisa, sudah dikasihkan belum materinya Kak Iza praktek? Materi minggu kemarin, Pak. Ya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, Mas, Mbak semuanya. Materinya belum di-share, Pak, sama Kak Azani. Kemarin boleh minggu kayak materi yang praktek bila saya bantu jelaskan kalau dia bingung. Acara materi enggak? Bentar dulu aja, Kak. Enggak, Pak. Sebagian yang aja yang saya jelaskan. Sudah Mbak, bisa di-download sebentar. Saya menjelaskan poin tertentu aja. Slide ke-8. Monggo-monggo sambil menunggu silakan. Menekan mimpi ya. Ya, oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Nah, ini gerak boleh tapi jangan terlalu sering, Mas. Ya, apalagi ekstensi dengan ada beban atau kompresi itu sangat memberatkan persendian atau struktur kapsul ligamenter yang ada di sana. Gitu, Mas. Terutama nanti untuk manual terapi jangan intinya hati-hati, jangan berlebihan saat posisi ekstensi melakukan gerakannya. Gitu, Mas Zainal. Ya, Rosalia, monggo.
Iya Pak, sebentar. Salam. Oke, sebentar. Sebentar ya, ada tamu sebentar lagi nunggu temannya. Terima kasih ya. Cervical spine dan biomolekular elemen patologi ya. Di sini kita sudah dapat materi cervical ya. Kita sudah mendapat materi vertebra cervical. Kita lihat dari aspek biomolekularnya. Ya, di sini slide berikutnya. Ini sudah dijelaskan, Kak. Halo? Halo, udah belum? Belum, Pak. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang tahap 1 women berikutnya di sini kita amati ya, semakin usia bertambah maka kualitas tulang itu akan mengalami perubahan. Kualitas tulang itu akan mengalami penurunan. Yang di sini adanya healthy bones ya, tulang dalam keadaan sehat, kemudian osteoporosis, tulang dalam keadaan bagus tapi keropos. Nah, cirinya apa? Lubang-lubangnya itu kalau kita dilihat itu lubangnya itu akan mengalami semakin luas dan banyak. Nah ini sering namanya loss of composition. Jadi komposisi tulangnya itu mulai menghilang atau kualitas tulangnya itu menurun. Dari mineralnya, dari airnya, lipidnya, organik material, ya, ini juga akan mengalami perubahan ya, atau mengalami penurunan. Dan ini sering kita dapatkan orang-orang dengan kaum atau komunitas lansia itu 60 ke atas itu akan dijumpai hal-hal seperti ini. Tapi juga didasari oleh kebiasaan masa lampaunya. Kalau mereka biasa olahraga, biasa aktivitas fisik, maka kepadatan tulangnya akan terjaga. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini ada proliferasi osteoblast. Osteoblast itu adalah sel-sel apa? Sel-sel pembentuk tulang. Sel-sel untuk bahan dasar untuk membangun tulang. Ada proliferasi, maturasi, terminasi. Ya. Di sini teman-teman, keadaan ini adalah keadaan yang fisiologis, keadaan yang aman, keadaan yang normatif, yang normal dari proses proliferasi, maturasi ya, kemudian termination. Dan ini banyak istilahnya itu perkembangan dari osteokondrosit dari tulang ya, kemudian imatur osteoblast, mastur osteoblast ya, dalam perkembangannya dalam tahapnya itu semakin
matur ya, semakin bagus, kemudian nanti akan berkembang menjadi osteosit ya. Osteosit akan menjadi osteoklas, sel tulang. Kalau osteoklas masih bahannya. Oke, slide berikutnya. Nah, di sini kalau kita cermati ya, ada beberapa tahapan untuk mengalami proses perkembangan tulang. Dari monosit, osteoklas, fusion, polyration, polarization ya, resorption ya. Di sini proses dari determinasi sama dengan apoptosis. Di sini adalah osteoklas. Osteoklas adalah sel-sel apa? Teman-teman sudah diajari belum osteoklas itu apa? Halo? Iya, Pak. Sudah diajari belum? Osteoklas itu nama lainnya apa? Sel-sel? Itu apa? Kalau pura-pura pada nggak tahu atau pura-pura HP-nya nggak dinyalain mic-nya. Ini udah dijelaskan belum? Kok nggak ada? Oh, nggak dengar ya, suara saya kurang jelas ya? Belum dijelaskan, Pak. Rum, sudah belum Rum? Yang lainnya selain Mas Wahyu? Belum dijelaskan, Belum Pak. dijelaskan, Bapak. Ya, osteoklas ini adalah sel-sel untuk apa? Untuk proses kerusakan tulang. Kalau osteoplas itu proses untuk apa? Tulang. Oke, slide berikutnya. Di sini kalau kita amati skeleton itu kerangka pertumbuhan dan tulang ya, pertumbuhan rangka ya, dan tulang. Modelingnya adalah di sini dari remodeling, modeling ya. Di sini perlu kita amati dari aspek bentuknya, nah, dari permukaannya, dari different permukaannya yang sangat berbeda. Di sini adanya kerjasama atau kombinasi antara osteoklas dan osteoblas. Ya. Jadi ini saling berkaitan. Ya. Jadi kalau kita amati prosesnya dimulai dari osteoblas dulu, osteoblas menjadi osteosit, bahan tulang menjadi sel tulang. Nanti osteoklas itu akan ada proses namanya, ibaratnya adalah proses alami kerusakan tulang, sel-sel untuk menurunkan kualitas tulang. Ini proses yang alami yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini osteoklas bisa nggak bisa kita hentikan, tapi proses bisa kita perlama lagi dengan aktivitas fisik. Maka di sini ada activity. Nah, ini perlu sekali untuk apa? Untuk membangun kualitas tulang supaya apa? Terpadat. Nah, orang-orang yang jarang gerak, apalagi geraknya dalam menempuh berat badan jarang, misalnya lari, jogging, bersepeda, sepak bola dan lain-lainnya, itu seorang petani yang sering ke sawah, kemudian dia melakukan aktivitas fisik yang teratur, itu mempunyai kualitas tulang yang bagus. Oke, saya sudah habis ya. Nanti kita lanjutkan lagi di momen berikutnya. Gitu nggih? Nanti kita jelaskan lagi di momen berikutnya. Oke. Terima kasih. Ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
Rum ya, tetap semangat, insya Allah Anda lebih pintar dibandingkan saya. Gitu ya, aku yakin generasi muda itu punya potensi yang luar biasa. Saya yakin. Ya. Izin menunjukkan Rum. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak.